Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Rabu 18 Agustus 2021. Topik doa bagi gereja hari ini adalah Agile Church, gereja yang lincah dan tangkas. Sifat ini dibutuhkan bagi gereja yang berhadapan dengan keadaan yang terus-menerus berubah dan menuntut respon yang tidak bisa ditunda. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk menggumuli firman Allah. Bapa, berhadapan dengan perubahan yang sangat cepat dan membingungkan, kami menjadi gamang. Sebagai gereja sering kami gagap, berhenti di tempat, menghindari situasi yang terjadi. Sebagai tubuh Kristus kami sering terpisah-pisah, sulit mengenali pimpinan Kristus sebagai kepala. Tolong rapikan kami ya Bapa, agar melangkah pasti dengan lincah dan tangkas. Kepada Kristus Sang Kepala kami mohon, amin. Sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 17 hingga 26. Namun secara khusus saya akan membacakan ayat 19, 20 dan 24. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Sobat Samas, bagaimana sikap gereja merespon kondisi kritis? Ribut, teriak-teriak, lalu lari, atau cukup mendoakan tanpa perlu berbuat sesuatu? Firman hari ini menunjukkan beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka kesulitan untuk menembus banyaknya orang yang mengerumuni Yesus. Mereka tidak berteriak marah-marah, memaksa lewat, atau putus asa dan membawa si lumpuh pulang. Situasi yang dihadapi para pengusung ini seperti situasi gereja yang dituntut untuk tetap melakukan tugas panggilannya di tengah masa pandemi ini. Para pengusung itu berusaha membawa si lumpuh masuk dan meletakkannya tepat di hadapan Yesus. Mengapa mereka tidak menunggu di luar saja? Atau seorang saja yang menerobos masuk ke dalam dan minta supaya nanti Tuhan Yesus keluar dan menyembuhkan si lumpuh? Mengapa gereja tidak menunggu saja supaya pandemi ini berlalu, baru kemudian menyelesaikan tugasnya? Atau gereja memilih salah satu fokus saja, mau bergabung dengan lembaga kemanusiaan tanpa perlu prioritas pemberitaan keselamatan? Atau cukup pada perawatan spiritualitas jemaat tanpa perlu memperhatikan sekitarnya? Gereja harus agile, lincah dan tangkas. Dan karena gereja adalah kesatuan tubuh Kristus, maka kelincahan itu harus bersama-sama dalam sebuah tim. Poin penting pertama yang akan kita perhatikan hari ini adalah kekompakan tim. Jika para pengusung tidak sepakat, mereka tidak akan pernah bisa membawa si lumpuh tepat ke depan Yesus, apalagi sampai membongkar atap. Banyak gereja tidak mampu memutuskan hal-hal mendesak. Bahkan beberapa agenda atau materi masih terus berulang sampai beberapa bulan dan tidak ada keputusan apa-apa. Para pengusung harus berani mengambil keputusan dengan segala resiko untuk membongkar atap, menurunkan si lumpuh dan tempat tidurnya tepat di depan Yesus. Mungkin mereka harus mengganti, mengeluarkan biaya pembongkaran atap. Mungkin mereka akan kena marah orang banyak dan seterusnya. Begitu pula dengan gereja saat ini. Ada gereja yang harus mengeluarkan dana lebih, bahkan berhutang untuk merawat jemaatnya, untuk mendukung pelayanan daring dan masih banyak lagi. Gereja harus kompak untuk memutuskan secara bijak dan tepat waktu kebijakan strategis dalam situasi mendesak. Perubahan zaman menuntut respon gereja secara cepat dan tepat. Seperti sebuah bola yang ditendang ke arah kita, kita tidak boleh bengong. Putuskan segera. Akan diteruskan, ditendang balik, bola harus dihentikan, ditendang jauh. Kita tidak bisa menghindari bola.
kita harus memeriksa diri. Apa yang membuat kita tidak bisa menyatu dalam tubuh Kristus? Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita menjadi sebuah tim yang utuh dalam gereja. Allah Bapa, buatlah kami menyadari sebagai anggota tubuh Kristus yang seharusnya menyatu, bukan saling memisahkan diri. Jangan biarkan kami merasa lebih satu dari yang lain atau selalu menuntut yang lain. Ajar kami memberi diri dan merasa sepenanggungan dengan yang lain. Ya Allah, kami menyadari bahwa menjadi satu tubuh berarti mau bertumbuh bersama, saling menajamkan, siap melayani dan menopang dengan sukacita, bukan terpaksa apalagi memaksa. Sebagai anggota tubuh, Kristuslah yang menjadi kepala, bukan aku atau kami. Karenanya kami mau menundukkan diri untuk dipimpin Kristus Sang Kepala. Amin. Sobat Samas, poin kedua untuk menjadi Agile Church adalah gereja yang peka dan antisipatif. Gereja harus bisa melihat keluar tembok apa yang sedang terjadi di luar dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perubahan yang terus terjadi dan cara pandang, penanganan masalah, pola estafet antar generasi, ini semua harus dipelajari, digumuli dan direspon dengan cepat namun tepat. Ada dua hal penting yang perlu kita pelajari tentang kepekaan dan antisipasi. Yang pertama adanya kasih dan solidaritas. Yang kedua adalah efektivitas pelayanan. Sobat Samas, ada lompatan iman dalam dinamika spiritualitas para pengusung si lumpuh. Tanpa keyakinan bahwa Yesus mau dan mampu menyembuhkan, tidak mungkin mereka akan membawa si lumpuh sejauh itu. Adakah kemungkinan gagal? Tentu ada. Tapi iman itu membuat mereka berjuang untuk membawa si lumpuh ini. Ini bertolak belakang dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Kasih mereka telah digantikan dengan kebencian terhadap Yesus. Kepekaan terhadap si lumpuh itu sudah tidak nampak sama sekali. Yang kedua adalah efektivitas pelayanan. Tuhan Yesus menyembuhkan sekaligus menyampaikan pengajaran. Cara pikir kita tidak semua seragam, apalagi beda budaya, beda latar belakang, beda generasi. Sementara kompleksitas persoalan makin hari makin meningkat. Pelayanan harus dipikirkan dan dikerjakan secara strategis. Inilah salah satu ciri Agile Church. Ada lompatan-lompatan yang terjadi di luar kebiasaan selama masa pandemi ini. Gereja yang tidak lincah dan tidak tangkas terhadap perubahan dan menangkap atau merespon dengan cepat akan kedodoran. Bukan hanya kedodoran dalam pandangan publik, namun juga dalam menangkap berkat dan menyambut tawaran karya Allah. Gereja yang lincah dan tangkas akan menangkap tawaran kerjasama yang penting dari Allah. Namun gereja yang rigid dan lambat mungkin hanya akan menangkap sisanya. Saat itu Yesus sedang mengajar. Namun tiba-tiba si lumpuh yang memohon kesembuhan itu muncul. Bayangkan jika Yesus berubah fokus dari mengajar kepada menyembuhkan, maka akan berdatangan orang-orang banyak yang minta disembuhkan dan mungkin pengajarannya akan berhenti. Sementara itu, masih ada persoalan lain dari para ahli Taurat dan orang Farisi yang menggugat keilahian Yesus. Jika Yesus sekedar membuat sensasi, singgung sana singgung sini, dia akan kedodoran dan buat masalah besar. Apa hubungannya kesembuhan dengan pengampunan dosa? Bahkan si lumpuh pun awalnya tidak paham. Pengampunan dosa itu berkaitan dengan kesembuhannya. Karena itu penjelasan Yesus di ayat 24 menjadi kuncinya. Yesus membahas dua hal ini. Pola pada proses antisipasi persoalan maupun tahapan program yang panjang dan lama di gereja sudah saatnya dikoreksi. Gereja yang agile tidak takut repot, tidak malas belajar, dan tidak anti perubahan. Itu bagian dari dinamika pertumbuhan kita. Karena kelincahan tidak sama dengan menghindar. Jadi harus mempelajari, menggumuli sehingga bisa dipertanggungjawabkan apa keputusan yang diambil. Bisakah Anda bayangkan betapa gemasnya Tuhan ketika melihat kita yang lambat dan gagap, rigid dan rapuh, penakut dan tidak bertumbuh. Keributan memang sempat muncul dari ahli Taurat dan orang Farisi, tapi Tuhan Yesus bisa menyelesaikannya.
Ambil bagian kita sebagai gereja, dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Mari kita berdoa agar Tuhan menyiapkan kita menjadi gereja yang agile. Bapa, beranikan kami menjadi gereja yang peka dan antisipatif. Di tengah situasi yang terus berubah, mampukan kami mengambil keputusan-keputusan strategis dengan sigap. Jangan biarkan kami lambat dan gagap, rigid dan rapuh, penakut dan tidak bertumbuh. Ingatkan kami ketika kami terus menunda, mulai menghalangi satu dengan yang lain, menjadi paranoid dan bersembunyi di balik zona nyaman. Malas belajar tanpa menyadari telah terjadi keterlambatan dan gagalnya menyambut berkat yang Kau janjikan. Kini kami siap bergandeng tangan antar generasi dengan kendara teknologi untuk membaca dan menyikapi tanda zaman di bawah pimpinan Kristus. Amin. Selamat menjadi gereja yang agile. Tuhan memberkati.